Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zulfar Reva Maulana dari Program Studi S1 Informatika tahun angkatan 2021. Nah, kebetulan pada video ini saya akan menjelaskan tentang kriptografi, steganografi, dan hashing pada mata kuliah keamanan dan data informasi. Nah, dengan juga dibimbing langsung oleh dosen pengampu yaitu Bapak Kamarudin M.Com. Nah, langsung saja ke pembahasannya. Pertama-tama, latar belakang dari kriptografi itu secara umum adalah ilmu dan seni untuk menjaga kerahasiaan berita. Nah, selain pengertian tersebut, terdapat pula pengertian ilmu yang mempelajari teknik-teknik matematika yang berhubungan dengan aspek keamanan informasi seperti kerahasiaan data, keabsahan data, dan integritas data, dan serta authentic data. Nah, kriptografi ini berbeda dengan tema-tema yang lain karena secara umum juga adalah ilmu seni untuk menjaga kerahasiaan beritanya. Nah, selain itu juga mempunyai banyak sistem-sistem yang dimana bisa membedakan beberapa keamanan data yang bisa menjaga kerahasiaannya. Nah, makanya materi ini cocok banget nih di makalah keamanan data dan informasi. Nah, oke deh, di video ini kita bakalan bahas apa aja sih? Pertama, apa konsep kriptografi? Dan yang kedua, apa konsep steganografi? Dan yang ketiga, apa konsep hashing? Nah, yang pertama-tama, konsep kriptografi ini adalah teknik atau metode yang digunakan dalam kriptologi untuk mengamankan komunikasi data dan data dengan mengubah informasi menjadi bentuk yang tidak dapat dibaca dan dipahami oleh pihak yang berwenang. Nah, nanti teman-teman Zulfan bakalan kasih tahu salah satu contohnya biar teman-teman bisa langsung tangkap dan bisa ngerti apa yang Zulfan maksud ini. Dan ini dia fotonya. Nah, jadi teman-teman di foto itu gimana? Teman-teman udah mulai paham nggak kriptografi itu beda ya? Jadi semisal kayak di foto gambar itu tadi, Zulfan ada liatin bahwasanya kriptografi itu pertama-tama dari kayak huruf-huruf. Nah, terus tiba-tiba di-crypt, terus jadi sebuah angka yang acak sehingga untuk menjaga keamanan data. Nah, semisal contohnya adalah ketika kita mau bikin password. Nah, jadi ada beberapa password yang disarankan oleh laptop tersendiri untuk mengenkripsi supaya password itu aman. Nah, jadi gitu teman-teman. Oke, lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu ada konsep steganografi. Nah, konsep steganografi ini adalah teknik yang digunakan untuk menyimpan pesan rahasia dalam media yang tampaknya seperti biasa aja, ya nggak kelihatan apa-apa. Seperti misalkan contohnya ada gambar, audio, teks, atau video tanpa menimbulkan kecurigaan pada pihak-pihak yang berwenang. Nah, steganografi ini berbeda dengan kriptografi karena bukan hanya mencakup enkripsi pesan, tetapi juga menyembunyikan dalam media yang tidak mencurigakan. Nah, berikut adalah beberapa konsep utama steganografi. Yang pertama adalah media penyimpanannya. Nah, itu kalau gambar, dia itu bisa formatnya apa aja. Ada JPG, ada PNG, terus kalau ada audio, ada WAV, ada MP3, terus juga teks ada dokumen atau email. Nah, dan video ada MP4 dan AVI. Nah, pesan rahasia ini disisipkan ke dalam bit-bit yang ada dalam media tersebut sehingga untuk menjaga kerahasiaan keamanan datanya. Nah, kedua, pesan rahasia. Pesan yang ingin disampaikan secara rahasia disebut sebagai pesan rahasia yang biasanya berisi informasi sensitif atau rahasia yang hanya dapat diakses oleh penerima yang ditentukan. Nah, pesan rahasia dapat berupa teks, file, atau data yang lainnya. Dan yang ketiga, metode penyimpanannya. Steganografi menggunakan beberapa metode untuk menyisipkan pesan rahasia ke dalam media. Nah, yang pertama itu ada transformasi domain, ada metode redundansi, dan less significant bit. Nah, masing-masing dari mereka ini pasti berbeda-beda tekniknya.
Nah, kalau teman-teman kurang tahu, juga bakalan nampilin gambar dari contoh steganografi. Oke, nah gimana teman-teman? Udah mulai kayak apa sih bedanya? Nah, jadi dari gambar yang Jovan sampaikan dari steganografi itu sebenarnya kalau kita ambil contoh dari media foto, foto yang belum di steganografi sama yang sesudah itu hampir mirip, nggak ada sama sekali perbedaannya. Namun ada secara detail di foto yang sudah di steganografi ada sedikit perbedaan kalau mendetail, kayak disisipkan pesan-pesan rahasia namun tidak terlalu mencurigakan karena untuk menjaga data keamanannya. Beda dengan kriptografi, dia kelihatan kalau ini adalah hasil dari krip. Nah, sedangkan steganografi adalah disisipkan dalam bentuk hal yang tidak mencurigakan. Oke, lanjut ke materi selanjutnya. Nah, kalau dari materi selanjutnya itu ada hashing. Konsep hashing itu adalah fungsi hash, proses matematis yang mengambil input data apapun dan menghasilkan output nilai tetap yang disebut hash value atau diges. Fungsi hash digunakan dalam berbagai bidang termasuk kriptografi, integritas data, pencocokan kata kunci, dan pengindeksian data. Berikut adalah beberapa konsep penting dalam hashing. Fungsi hash. Nah, fungsi hash adalah algoritma matematis yang mengkonversi input data apapun menjadi nilai hash dan tetap panjang yang tetap. Output hash memiliki ukuran tetap terlepas dari ukuran inputnya. Fungsi hash harus menghasilkan nilai hash yang unik untuk setiap input yang berbeda, dan setiap perubahan kecil pada input harus menghasilkan nilai hash yang berbeda secara signifikan. Yang kedua, ada integritas datanya. Nah, fungsi hash sering digunakan untuk memverifikasi integritas data. Misalnya nih, sebelum mengirimkan file, hash value dari file tersebut dihitung oleh pengirim. Ketika file diterima oleh penerima juga menghitung hash value dari file yang diterima. Jika hash value yang dikirim itu sama dengan hash value yang dikirimkan oleh pengirim, maka dapat dianggap bahwa file tidak mengalami perubahan selama pengiriman. Yang ketiga, kecepatan. Fungsi hash harus dihitung dengan cepat, terutama ketika digunakan dalam skala besar seperti pada database atau sistem penyimpanan. Algoritma hashing yang efisien dapat menghasilkan nilai hash dengan cepat bahkan untuk input data yang besar. Nah, terus yang keempat ada unidirectional. Nah, fungsi hash bersifat unidirectional ini atau one way artinya mudah untuk menghasilkan hash value dari input, tetapi sangat sulit atau hampir tidak mungkin untuk mendapatkan input asli dari hash value. Ini berarti fungsi hash tidak dapat diinterpretasikan secara praktis. Nah, beberapa algoritma hasil umum yang digunakan adalah sugarFast, terus juga ada message dan decrypt. Nah, hashing adalah konsep yang penting dalam keamanan informasi, integritas data, dan pengelolaan penyimpanan data. Dengan menggunakan fungsi hash yang tepat, kita dapat memverifikasi integritas data, mengenkripsi kata kunci, dan melakukan pencocokan data dengan efisien dan aman. Nah, jadi apa aja nih kesimpulannya nih? Nah, tapi sebelum sampai kesimpulan, Jovan mau nyampein adalah salah satu contoh dari gambar hashing, dan ini dia fotonya. Oke, lanjut teman-teman ke kesimpulannya, yaitu adalah yang pertama, kriptografi itu adalah ilmu praktik yang berkaitan dengan teknik-teknik yang digunakan untuk menjaga kerahasiaan. Namun beda aja dengan steganografi, itu dimasukkan ke dalam bentuk-bentuk media. Nah, kalau hashing ini adalah proses matematis yang mengambil input data apapun dan menghasilkan output nilai tetap yang disebut hash value. Jadi untuk menjaga keamanan data ini benar atau enggak, itu pakai sistem hashing. Kurang lebih seperti itu pengertiannya. Nah, kira-kira
Itu aja yang bisa dapat Zulfan sampaikan. Jikapun ada salah kata mengenai video yang Zulfan sampaikan, Zulfan mohon maaf jika ada kekurangannya. Terima kasih atas perhatiannya. Sebagai akhir, saya Zulfan mengucapkan pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.